pemilih, selamat bertemu kembali di YouTube KPU ND dalam acara Opera, Obrolan Pemilu dan Demokrasi, podcastnya KPU ND. Teman pemilih, podcast hari ini merupakan podcast keempat KPU ND dengan tema Data Pemilih Berkelanjutan, Bagaimana Selanjutnya. Untuk itu telah hadir narasumber kita, Ibu Francisca Delunaga. Apa kabar Ibu? Baik, kabarnya baik Ibu host. Nah Ibu sekalian menyapa teman pemilih kita. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Saya berharap hari ini teman pemilih semua selalu dalam keadaan baik, selalu sehat-sehat saja, dan kita tetap berdoa supaya Tuhan selalu melindungi perjalanan hidup kita ke depannya. Teman pemilih, sedikit kita perkenalan dengan Ibu narasumber kita pada kesempatan ini, Ibu Ansi. Ibu Ansi ini merupakan salah satu dari 5 anggota KPU Kabupaten ND dan beliau membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ibu Ansi, selama ini kami mengetahui bahwa daftar pemilih itu hanya dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Di KPU Kabupaten ND sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu, Ibu mungkin bisa memberikan kami sedikit pencerahan mengenai apa itu data pemilih berkelanjutan. Ibu host dan teman pemilih semua, jadi berbicara terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, kita harus pahami dulu ada 2 bentuk kegiatan yang dilakukan KPU. Yang pertama itu pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, dan yang kedua itu pemutakhiran data pemilih pasca tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jadi sekarang ini kita melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi bukan hanya ND saja, 514 saker se-Indonesia, untuk kabupaten kota, 34 provinsi dan KPU RI melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi sebenarnya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menyampaikan bahwa KPU secara berjenjang, baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti Ibu Ansi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan setelah atau pasca penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, ya Bu? Iya, betul sekali Ibu Host. Nah, untuk di KPU Kabupaten ini sendiri, pemutahiran data pemilih berkelanjutan sudah sampai mana Ibu? Ya baik, terima kasih Ibu Host, teman pemilih semua. Jadi secara serentak dari tahun 2020 KPU sudah melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Di tahun 2020 KPU RI mengeluarkan surat edaran 181 untuk KPU kabupaten kota yang tidak melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi melalui surat itu, sehingga dari tahun 2020 KPU ini sudah melaksanakan kegiatan ini. Memang ada sedikit perbedaan antara kegiatan yang kita lakukan pada saat tahapan dan pasca tahapan. Jadi kalau di tahapan itu kan kita kenal ada petugas coklit yang datang dari rumah ke rumah mencoklit, mencocokkan data pemilih. Sedangkan untuk kegiatan pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini
kita tidak menggunakan metode seperti itu. Jadi kita lebih menggunakan metode koordinasi. Kita lakukan kreativitas kita sendiri. Kalau lebih viralnya itu biasa bilang bekerja di belakang meja, on desk. Jadi kita lebih kepada melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi dengan dasar surat yang ada 181 dan 132 itu kita mulai bekerja. Kita lakukan koordinasi dengan Dukcapil, dan kita sangat berterima kasih kepada Dukcapil yang dari tahun 2020 sampai dengan saat ini tahun 2022 Dukcapil sangat merespon, sangat mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Setiap bulan KPU ND mendapat data dari Dukcapil, walaupun secara regulasi memang kita berada di payung hukum yang berbeda, tetapi tidak semua data yang kita dapat dari Dukcapil itu kita proses. Nah, itu dengan Dukcapil. Kita juga lakukan koordinasi itu dengan pemerintah daerah. Sama juga seperti Dukcapil, jadi dari tahun 2020 kita sudah lakukan koordinasi. Kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminta supaya pemerintah daerah itu mendukung kerja-kerja KPU terkait dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi melalui pemerintah daerah, Bupati sudah mengirim surat kepada semua kecamatan, 21 kecamatan, 278 desa untuk secara rutin, secara berkala mengirim data ke KPU terkait dengan data pemilih. Jadi yang sudah memenuhi syarat, yang belum masuk dalam daftar pemilih, itu yang mereka berikan ke kita. Selain itu juga pemilih yang tidak memenuhi syarat, misalnya sudah meninggal, terus ada yang sudah pindah keluar dan sudah mengurus surat kependudukan, surat pindah penduduk ke luar daerah, sehingga pemilih-pemilih itu kita coret dari daftar pemilih. Selain itu juga kita ini sudah lakukan koordinasi banyak nih Ibu Host. Dukcapil, pemerintah daerah, Lapas. Kalau Lapas juga kita sudah menerima datanya. Dari tahun 2020 Lapas sudah memberikan data kepada kita terkait dengan pemilih-pemilih yang sudah bebas tahanan dan yang baru masuk. Mereka juga sudah memberikan datanya ke kita. Kita juga sudah lakukan koordinasi dengan kepolisian, Kodim 1602 ND. Kita juga lakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan, baik itu perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah. Ibu, berarti nih Bu, proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kabupaten ND melibatkan banyak pihak luarnya Ibu ya? Ya, betul sekali Ibu. Dan Ibu, maksud dan tujuan itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri apa Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu Host. Jadi begini, keterlibatan pihak luar itu sebenarnya pemenuhan dari prinsip inklusif. Salah satu prinsip yang diatur dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi prinsip inklusif itu diharapkan melibatkan ataupun mengikut sertakan semua pihak, kementerian lembaga, dinas terkait, pemerintah daerah atau lembaga terkait lainnya untuk mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi terkait dengan tujuan itu Ibu Host ada tiga tujuan yang diatur di dalam PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang pertama itu memelihara, memperbaharui dan mengevaluasi daftar pemilih tetap, pemilu atau pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tetap
pada saat pemilu ataupun pemilihan nanti ke depannya. Yang kedua itu menyediakan data dan informasi berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Sedangkan yang ketiga itu memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data pemilih. Jadi kita mengelola pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini salah satunya bertujuan untuk persiapan nanti pemilu 2024. Dan sekarang juga kita sudah mengelola daftar pemilih ini dengan sistem teknologi informasi, namanya sistem informasi Sidali berkelanjutan. Ibu, apakah proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini berlanjut hingga pada saat penetapan DPT untuk pemilu tahun 2024? Ya, baik. Jadi begini, Bos. Daftar pemilih berkelanjutan itu kita lakukan pasca pemilu ataupun pemilihan. Jadi kemarin untuk ND nih, untuk ND kita terakhir melaksanakan pemilu tahun 2019 karena kita tidak melaksanakan pemilihan tahun 2020, sehingga kita mulai melaksanakan di tahun 2020. Jadi dari tahun 2020, 2021 hingga hari ini kita masih melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nanti sampai dengan KPU menerima DP4 dari Kemendagri untuk persiapan tahapan pemilu 2024 untuk penyusunan daftar pemilih. Itu kalau KPU sudah terima berarti KPU sudah tidak lagi melaksanakan PDPB. KPU sudah fokus kepada tahapan penyelenggaraan. Nah, Ibu, dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan sudah barang pasti nih, Bu, kita akan menemukan kendala-kendala selama proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi dengan teman pemilih di rumah kendala-kendala yang Ibu sering hadapi selama proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ibu host, teman pemilih semua, jadi berbicara terkait dengan kendala itu bukan menjadi prioritas utama karena setiap permasalahan, setiap kendala pasti punya solusi. Intinya bahwa KPU Kabupaten ND sudah sangat maksimal dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. KPU sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. KPU juga sudah melakukan kreativitas dengan membuat aplikasi pendaftaran Google Drive. KPU secara internal juga turun ke TPS masing-masing di tempat tinggal masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi sekarang tinggal bagaimana peran aktif dari semua pihak terkait, semua masyarakat pemilih untuk bisa merespon balik terhadap informasi-informasi yang sudah KPU sampaikan, baik itu melalui medianya KPU, Facebook, IG, Twitter, website, ataupun media online lainnya. Sehingga KPU tetap berharap bahwa ada respon balik dari publik, baik pihak terkait ataupun masyarakat, untuk bisa mendukung ataupun membantu kerja-kerja KPU terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, Ibu bisa sampaikan kepada teman pemilih berapa jumlah pemilih di Kabupaten ND saat ini? Oh iya, baik. Teman pemilih, jadi berdasarkan ketentuan itu setiap bulan KPU secara internal melakukan rapat rekapitulasi untuk menetapkan daftar pemilih berkelanjutan. Dan per triwulan ataupun 3 bulan itu KPU melakukan rapat
koordinasi dengan para pihak untuk menyampaikan informasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kepada para pihak. Jadi tanggal 28 Maret kemarin KPU secara internal sudah menetapkan hasil pemutakhiran untuk bulan Maret itu sebanyak 171.172 pemilih. Itu per periode bulan Maret. Dengan rinciannya laki-laki 80.127 pemilih dan perempuan 91.045 pemilih. Jadi angka 171, 172 ini masih angka sementara. Bisa saja bulan April nanti kalau seandainya KPU-ND menerima data pemilih barunya lebih banyak, berarti hasil pemutakhirannya bertambah, hasilnya meningkat dari bulan Maret. Tetapi kalau seandainya dari hasil pemutakhiran itu yang diterima data TMS atau tidak memenuhi syarat lebih banyak, berarti datanya mungkin bisa turun. Jadi masih bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa turun, tergantung dari data yang diterima. Berarti data ini, angka ini bisa mengalami perubahan ya di bulan berikutnya. Nah, teman pemilih, untuk mendukung KPU-ND dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, teman pemilih dapat memberikan dukungan berupa tanggapan maupun masukan kepada KPU Kabupaten ND. Ibu, KPU telah meluncurkan aplikasi Lindungi Hakmu. Mungkin Ibu bisa menggambarkan kepada kami apa ataupun tujuan maupun kegunaan dari aplikasi Lindungi Hakmu. Baik, terima kasih Ibu Host, teman pemilih semua. Jadi pada tanggal 23 Februari 2022 kemarin, KPU RI sudah meluncurkan aplikasi mobile berbasis Android untuk menunjang kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, bagaimana kita menggunakan aplikasi ini? Jadi teman pemilih harus mempunyai HP Android dulu. Nah, harus mempunyai HP Android. Bagaimana kita menggunakannya? Tentu kita harus mendownload dari Play Store di HP masing-masing. Teman pemilih kalau sudah punya HP Android bisa langsung download dari Play Store. Itu nama aplikasinya Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu dengan gambar logo KPU. Setelah teman pemilih download, nanti munculnya seperti ini nih. Bisa jadi di situ ada 4 fitur. Ada 4 fitur yang digunakan. Yang pertama itu cek data pemilih kamu. Bisa Ibu tunjukkan ke teman? Ya, boleh. Ya, ini teman pemilih bisa melihat aplikasi mobile berbasis Android ini. Jadi aplikasi ini digunakan untuk teman pemilih bisa mengecek data diri teman pemilih sendiri. Kalau seandainya dari hasil pengecekan ternyata teman pemilih ada namanya, muncul namanya, berarti teman pemilih sudah terdaftar. Tetapi kalau belum, berarti teman pemilih memang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, sekarang kita lihat dulu nih fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Jadi ada fitur cek data diri. Nah, di situ ditulis masukkan nik kamu. Ketika diklik di menu itu, maka akan muncul nama kota. Teman pemilih langsung memilih nama kota sesuai dengan alamat KTP tentunya. Alamat KTP. Sesudah ketik nama kota, diminta untuk menginput nik, nomor induk kependudukan. Kalau seandainya datanya muncul, berarti teman pemilih sudah terdaftar. Tetapi kalau belum, ya seperti yang saya sampaikan tadi, berarti belum terdaftar. Nah, di aplikasi ini juga teman pemilih bisa langsung mendaftar melalui menu mendaftar jadi pemilih. Mendaftar jadi pemilih.
Di menu ini teman pemilih mengisi semua elemen data sesuai dengan menu-menu yang sudah ada, tetapi wajib diisi semua. Kalau terlewatkan salah satu berarti tidak bisa diproses ke menu berikutnya. Selain itu juga teman pemilih bisa melaporkan misalnya kalau ada keluarga yang meninggal ataupun keluarga yang sudah pindah keluar dan sudah mengantongi surat pindah keluar dari Dukcapil setempat, bisa melaporkan langsung melalui aplikasi ini. Sehingga data-data yang kami terima, masukan dan tanggapan yang teman pemilih sampaikan ke kami akan kami tindak lanjuti. Seperti itu. Nah, teman pemilih, ternyata aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk mengecek data teman pemilih apakah sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun belum. Nah, di aplikasi ini. Jadi baik teman pemilih, tadi kita sudah sama-sama mendengar informasi dari narasumber kita, Ibu Ansi, terkait proses pengelolaan data pemilih berkelanjutan. Terima kasih Ibu Ansi untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama Ibu.